Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Muhammad dengan NIM 2021000004 dari prodi PAI semester 7. Kami akan menjawab soal UTS yang ditujukan kepada kami dengan soal sebagai berikut. Soalnya adalah gambarkan model pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan individu siswa. Kurikulum merupakan rancangan untuk membantu pengembangan peserta didik. Peserta didik atau siswa adalah manusia yang unik, memiliki sifat, karakteristik, dan kemampuan yang berbeda-beda, tetapi membentuk satu kesatuan yang khas dan spesifik. Manusia juga makhluk yang senantiasa mengalami pertumbuhan, perubahan, dan perkembangan yang dinamis. Ada pola-pola umum perkembangan yang sama antar individu, tetapi secara spesifik terdapat keragaman. Nah, setiap orang mempunyai karakteristik, potensi, kemampuan, dinamika, tempo, dan irama perkembangan sendiri-sendiri yang sulit diduga dan diramalkan. Maka, para pendidik dan pengembang kurikulum perlu memperhatikan dan memahami keunikan dan kedinamisan perkembangan peserta didik dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kurikulum. Nah, jadi intinya siswa atau peserta didik itu mereka memiliki keunikannya masing-masing, memiliki bakatnya masing-masing, memiliki kecenderungannya masing-masing, sehingga agar kurikulum atau pembelajaran itu bisa tersampaikan kepada mereka secara baik, perlu adanya perhatian dari pemerintah yang merupakan penyusun daripada kurikulum, kemudian orang tua yang mengawasi anaknya yakni dalam pembelajarannya atau dalam perjalanan kurikulumnya, dan juga guru yang merupakan pendidik langsung yang berhadapan dengan peserta didik ataupun siswa. Nah, sekarang ada beberapa teori, ada 3 teori yang tidak terlepas dari pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan individu siswa. Teori tersebut yang pertama adalah teori belajar psikologi behavioristik. Nah, teori ini beranggapan bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau penguatan dari lingkungan. Tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan stimulisinya. Maka guru yang menganut pada pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku murid merupakan reaksi terhadap lingkungan mereka dari masa lalu dan juga masa sekarang, dan bahwa segenap tingkah laku mereka adalah hasil dari pembelajaran atau hasil dari belajar yang mereka lakukan. Itu teori yang pertama. Kemudian yang kedua ada teori belajar psikologi kognitif. Nah, teori ini beranggapan bahwa
tingkah seseorang tidak hanya dikontrol oleh ganjaran dan penguatan, tetapi tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Nah, dalam situasi belajar misalnya, seseorang terlibat langsung dalam situasi memperoleh insight, ya, untuk memecahkan masalah. Jadi tingkah laku seseorang lebih bergantung kepada insight terhadap hubungan-hubungan yang ada di dalam suatu situasi, di mana keseluruhan merupakan lebih dari bagian-bagian penekanannya pada organisasi pengamatan atas stimuli di dalam lingkungan serta pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, jadi intinya kalau psikologi kognitif ini, ya, itu mereka tidak hanya ditentukan oleh lingkungan, tetapi juga didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu muncul. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga ada teori belajar psikologi humanistik. Nah, teori ini beranggapan bahwa setiap orang itu menentukan perilaku mereka sendiri. Mereka bebas dan dalam menentukan kualitas hidup mereka, ya, tidak terikat oleh lingkungannya. Menurut teori ini, penyusunan dan penyajian materi pembelajaran harus sesuai dengan perasaan dan perhatian siswa. Tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantunya dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, itu adalah beberapa gambaran, ya, adalah gambaran tentang pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan individual siswa. Nah, jadi ini saja yang bisa kami sampaikan, ya, dan mohon koreksi dari teman-teman penyimak sekalian dan juga ibu dosen tentunya. Ya, terakhir kami ucapkan thank you very much for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.